Oke, itu hak Kemenak, itu hak Kemenak ya, Kemenak, tanyalah Kemenak itu. Tetapi kalau Islam itu bro, tafsir itu tergantung dari sang penafsir itu kan pemerintah, yang namanya itu Kemenak itu, naungan pemerintah, itu yang pertama. Yang kedua, kami itu seakan-akan di dalam kitabmu itu tidak boleh diambil gitu loh. Yang dibantai itu kitabmu ya udah aja gitu loh. Itu yang pertama, misalnya Yesus Tuhan, maka Al-Quran itu langsung bantahnya, oh bukan, itu hanya manusia yang dilahirkan dari seorang perawan yang namanya Maria atau Maryam. Di dalam kitab kami lahir dari seorang perempuan yang tidak dipendam disentuh laki-laki, tapi bedanya di kitabmu itu ada sudah punya suami gitu loh, walaupun tidak pernah berhubungan intim, lahir dari Roh Kudus katanya. Ini yang jadi persoalan. Ketika yang mengambil itu, bentar bro, persoalan Bang Kucang tahu apa? Bentar. Mengaitkan Alkitab dan Al-Quran itu yang jadi persoalan. Kalau itu dipisahkan, ya lebih persoalan lagi. Yang menjadi persoalan saya tanya tadi, Roh Kudus itu ada kan tidak dalam kitabmu? Allah ada tidak? Di mana ambil itu? Itu sangat krusial. Itu dalam kitabmu gitu loh. Di dalam kitabmu itu tidak ada, itu istilah Arab, istilah dalam kitab kami, Allah, malaikat, Rasul, Nabi. Kalau mau kepake begini ya, kalau mau pakai Rasul Apostolos atau Raka gitu loh, jangan kau pakai malaikat, karena tidak ada kata malaikat di dalam kitabmu. Di kitab kami itu ada malaikat, Roh Kudus ada, Al-Qudus ada, Allah ada, Alkitab ada. Jadi kalianlah yang mengait-ngaitkan di dalam Alkitab. Kalian itu yang dipanggil Alkitab itu kebetulannya maling. Yang kau maling semua yang ngait-ngaitkan, coba kau Pak pindah Apostolos. Artinya sudah jelas-jelas saya bawakan. Maksud saya gini loh, kalau memang kita ingin sehat dalam agama, Anda pun protes dong ke Kemenak. Kenapa mengutip ayat dari Alkitab dalam tafsirannya gitu loh? Kita protes Allah perlu mengajar kemana gitu loh. Tunjukkan yang jadi kenapa mengambil dari Alkitab itu untuk menafsirkan itu tadi, gitu yang saya pakai. Itu kan di dalam Al-Maidah 110 tadi ya, itu kan jelas tadi tafsirnya. Itu kata-kata yang mana itu yang mengambil dari Alkitabnya? Coba. Bukan hoak itu tadi. Coba Arabnya tampilkan ya kan, yang sama dengan Alkitab kamu itu yang mana? Coba, bisa nggak? Artinya yang mana yang diambil dari Alkitabmu? Anak orang aja dibajak jadi Tuhan. Jangan cuma menampilkan ayat terus nggak bisa baca, itu yang disamakan dengan Alkitabmu yang mana, kata-kata yang mana itu Al-Qur'annya. Coba. Ya, itulah ya. Salah pengertian terus. Yang mengait-ngaitkan itu adalah kitabmu. Coba kamu buang itu kata Allah, buang juga kata Rasul. Padahal saya bawa bukti loh. Sebentar ya. Buang kata Rasul, buang kata Allah, buang kata Alkitab. Buang itu semua supaya tidak terkait. Ketika kami nanti membaca kata Allah, tidak ada lagi apa di situ Tios atau dewa, begitu paling tidak begitu bahasa Indonesianya gitu loh. Ya waktu kita lah dengan kitabmu itu. Cukup bang, sebentar bang. Di dalam kitabmu itu tidak ada kata kitab. Jadi kalau kamu pakai biblos, nah, tidak masalah. Di dalam kitabmu tidak ada juga namanya Rasul, pakailah Apostolos. Mana saya berprotes? Tidak ada. Atau utusan lah, tidak masalah. Kata Rasul itu bahasa Arab, bahasanya Al-Quran. Kamu ngambil, bilang saya yang mengait-ngaitkan Al-Islam. Bukan. Ini semua di sekitar kami, baru kau bilang tidak maling mengait-ngaitkan. Itu namanya tidak fair. Makanya dari itu, kalaulah kalian tidak mau disebut maling, ya udah lepaskan aja semua istilah-istilah itu. Pakailah dengan pede. Biblos maling gitu teriak maling teriak maling. Udah teman-teman lanjut ya. lanjut. Sudah babak belur dia. Saya bawa bukti, dibilang saya babak belur. Anda ngomong pakai congor, akan susah kita. Pakai congor di mana, Bang? Dalam kebiasaan kitabmu kok
Sekarang gini, ini tadi kan contoh ya. Sekarang ini itu ini tafsiran tadi loh. Saya bacakan dulu, Pak. Saya bacakan dulu. Sabar, Pak. Coba tampilkan Arabnya yang nyomot Alkitab kamu itu mana? Yang kata-kata yang mana? Ini orang Islam bodoh banget sini. Sebentar, Bang. Ini saya bukan mengatakan Arabnya Al-Qur'an itu Arabnya. Al-Qur'an itu Arabnya ya, ingat ya. Ini diskusinya jadi bingung saya ini. Mengartikan menyomot ayat kamu, ayat kitab bukan kamu itu yang kata-kata yang dengarkan, Bang, bukan mencomot. Menggunakan ayat Alkitab dalam tafsir. Bukan mencomot. Gimana sih Arjuna ini? Bahasa Indonesia aja belagu itu. Aduh, udahlah. Kalau gini diskusinya bikin ngawur. Iya, teriak maling teriak maling. Pergi sana kamu. Jilat di pendeta kamu itu pantatnya itu. Kasihan deh lo. Iya. Yang nyomot itu kitabmu, kata Allah, Rasul, malaikat, Roh Kudus itu yang perlu kamu benahi lagi tuh biar kita nggak protes terus. Yohanes 11:35, maka menangislah Yesus. Putra. Ayo Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa halukum ya akhi ya ukhti? Mulai dia kumat. Kaifa haluk ya Ustaz? Gini aja Bang, Putra. Bahasa Indonesia aja Bang. Nggak ada yang tahu nanti. Itu kenapa tadi temenmu nggak bisa jawab coba bahwa Bibelmu mencuri dari Al-Quran. Gimana? Bibel mencuri dari Al-Quran? Mencuri kata-kata dari Al-Quran. Ya, orang Bibel baru kemarin sore dicetak 1924, gimana itu? Coba yang benar dulu. Kasih yang salibnya dimakan rayap, Tujang. Oh, gimana? Ada salib dimakan rayap di tempat Tujang. Agamamu baru kemarin sore muncul. Ya, Kitabnya baru dicetak kemarin tahun 1924. Terus Kristen sudah ada 2025 tahun yang lalu. Bang Juna lanjut dulu ya, aku mau ngantor ini dulu. Gimana sih orang Islam ini, kita otaknya itu sudah sungsang semua. Sudah balikin. Putra sudah. Silakan Ustaz Arjuna. Silakan. Kok hujat? Gimana? Jangan framing hujat dong. Enggak hujat. Silakan. Maksudnya agama Islam itu datang sesudah Kristen, begitu ya? Sebenarnya agama Islam itu nggak ada. Islam itu bukan agama sebenarnya. Itu referensinya dari mana itu? Di mana? Di mana ada dikatakan Islam adalah agama, coba? Surat berapa, ayat berapa? Ngapain surat-surat? Terus kalau nggak agama apa Islam? Jadi Islam itu hanyalah ideologi. Sudah jelas itu dikatakan di Al-Quran itu Islam itu agama yang benar. Surat berapa? Surat berapa? Ayo Bang Kucang, tampilkan Bang Kucang. Iya Bang Barokah. Aku mau dilapor, aku salah apa mau dilapor? Nanti diam dulu. Ini Bang Barokah. Assalamualaikum. Justru menjadikan Islam itu kerana agama, membatasi nilai-nilai Islam itu dari rahmatan lil alamin. Udah ini nanti bisa menjerumuskan orang ini. Bang Barokah monitor. Bang Barokah. Surat berapa dikatakan Islam adalah agama? Bang Barokah. Kenapa bikin teh sendiri jadi adik kan bisa bikin teh. Boleh saya buka kamera dulu, Ustaz? Silakan.
tapi jangan framing dulu tentang ya, Islam. Saya ini gemar mengajar, saya mau mengajar. Menunggu ustadznya tampil ya. Pemirsa, hari ini kita belajar bahasa Arab ya. Setiap hari kita akan belajar 10 kata kerja, menambah kosakata kita agar kita bisa bercakap-cakap dalam bahasa Arab ya. Kata kerja yang pertama adalah katabah, yaitu menulis. Dalam bahasa Arab kita mengenal bentuk kata kerja yang konjugasi. Waalaikumsalam ya Bang. Tadi itu Butros framing kalau Islam itu bukan agama terus tidak ada di Al-Quran. Coba Bang Barokah tolong jelaskan dengan bahasa Butros. Di surat Ali Imran ayat 19 Bang, inna dina indallahil Islam. Nah itu dia Ali Imran ayat 19, ad-dinul Islam, inna dina indallahil Islam. Dengar Butros ayat 19. Nah Butros sudah dengar. Terus mana agama Kristen, mana di Bible ada nggak agama Kristen gitu? Kalau Kristen itu sekte, bukan agama. Ayat berapa? 19. Jangan buru-buru, saya itu pelan-pelan, saya sudah tua. Oke Pak, cepat saya nggak mendapatkan. Bang, dia masih muda, dia masih 13 tahun dia. Saya baca ya, dengarkan semua dia. Inna alladzina al-Islam. Saya bacakan Pak, saya bacakan ya. Kenapa bacaan saya? Salah kaprah itu 100% salah. Oh salah, saya baca dulu supaya perbandingan. Alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Itu bacaannya. Kalau Bapak baca itu memalukan sekali, baca artinya aja lah. Betul. Butros nggak boleh baca Arabnya ya, nanti menjerumuskan orang-orang awam. Karena berdasarkan surat Al-Qiyamah ayat 18, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila dibacakan Al-Qur'an itu, bacakanlah dengan sebagaimana dibacakan. Iya, kalau orang yang sudah dimuliakan Allah membaca pasti bacanya mulia. Ali Imran 55. Atabauka fauka alaika firun ila. Ya, itu apa itu bacaan apa itu Pak? Iya. Ayo sudah memuliakan saya. Udah itu bacakan artinya aja itu. Ya, jelaskan saya Ali Imran 19 bahwa Islam adalah agama. Jelas sekali kan? Kalau Kristen itu sekte Pak, sekte sampar. Jelaskan dulu bagian mana di sini ada kata agama. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Di mana kata agama di sana? Lah itu bisa baca enggak? Inna dina ad-din. Itu agama. Apa din? Apa din? Saya ini ngobrol. Saya bicara dengan orang atau bicara dengan domba ini ya? Kok enggak ngerti ya? Apa arti din? Jadi din itu artinya bukan agama. Itu dipaksakan. Din itu artinya ya perantara, mazhab, perjalanan, ada situasi paksaan ya. Jadi versi siapa itu? Versi siapa Pak? Versi ulama. Ini lihat di sini. Bapak udah belajar belum? Ya anak gini Pak, dari sunnah sanun gini Pak, Bapak itu ibaratnya beli obat tapi nggak pakai resep dokter. Jadi Bapak overdosis jadinya karena nggak belajar tapi banyak ngomong gitu loh. Orang kalau mau minum obat biar sehat, biar badannya enak, itu ikut resep dokter. Ibarat orang belajar Quran pakai guru, bukan seenaknya sendiri. Gitu loh Pak. Baca Quran aja nggak bisa, gimana lo ngartikan Al-Quran? Apakah dia sakit kepala tapi belinya obat mencret itu aja? Lah iya. Dikasih tahu resep dokter nggak dipakai.
Bang Hos. Mic-nya kita mute, dia nggak tahu. Begini Bang. Tolong bukakan kisah para rasul 24 ayat 5. Fokus dulu. Gara-gara Dwinatur ya begini Bang. Jadi dia sebagai pasien tapi sebagai dokter juga gitu kan. Jadi dia sebagai dokter ngobatin pasien dia sendiri gitu. Sementara dianya lagi ini konslet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah. Memang konsep Dwinatur itu memang berbahaya. Jadi dini itu artinya bukan agama sebenarnya. Orang kalau pintar itu satset Pak. Jangan cuma nyangkal aja dari tadi satset gitu loh. Ini loh saya kasih data. Kayak bayi baru bisa jalan kok. Tentang orang yang udah jago lari. Kan tidak sesuai. Adin bermakna hari penghisapan dan pembalasan. Itu yaumaddin, ada kata yaumnya. Enggak usah. Yaumaddin. Adin itu pembalasan. Iya, hari penghitungan berdasarkan versi agama, bukan versi Melintir Putros ini. Petruk. Kalau yaumaddin baru harinya pembalasan. Sama kayak gini Pak, kepala kan, kepala itu tergantung konteksnya. Kepala sekolah dengan kepala head motor itu blok mesin itu lain. Kepala bapak dengan kepala preman itu lain, tergantung konteksnya. Kamu itu tidak sedang mengajar saya, kamu maksakan isi kepalamu ke saya. Kalau mengajar kamu itu tahu Al-Quran, Putras? Tahu Al-Quran kamu? Ana mudarisun hasanun fil Ana mudarisun hasanun. Kamu pinter masalahnya kamu masih makan fi hadhil ghurfa. Anta Al-Quran kamu pelintir. Coba baca Al-Quran yang benar. Hadhil ghurfa ya Botras. Aina al-madrasah tatakallam al-lughat al-arabiyyah. Ana atakalam al-lugha al-arabiyyah fil al-arabiyyah laisa harfun waw al-lugha kalimat al-arabiyyah ya bahlul. Anta sadiqun Abu Jahal. Ana sadiqun Hasanun. Ana Hasanun sadiqun mudarisun. Tidak ada Hasan. Udahlah sekarang kan nggak bisa membantah lagi. Tolong buka kisah para rasul 24 ayat 5. Di situ disebutkan tuntaskan dulu Islam itu agama, Kristen itu bukan agama. Itu udah jelas belum bagi kamu? Iya, Kristen itu pun harusnya bukan agama. Dengerin dulu. Ini bahasa Arab ya. Dari tadi saya kalbun. Artinya apa itu? Bapak Edis kalbun artinya itu. Antum jami'un kalbun hasanun. Al-hakka. Dia itu kan stres Bang. Dia itu mau mencari kesalahan Islam. Dia itu nggak laku jadi pendeta stres. Saya justru menunjukkan kebenaran Islam. Kebenaran matamu suwek. Ayat Allah yang benar Putros mencari kebenaran. Gak ada, kamu berguru aja kagak, kamu mau ngasih kebenaran ke kami. Berguru kamu cara mudarisun hasanun. Dia itu mengartikan cocok-cocok gitu, dia suka itu dari dulu dia. Mau kasih edukasi enggak? Nanti di apa kerjanya menghujat, dicaci maki nanti ngembek. Iya. Kalau diskusi tentang ketuhanan atau apa terserlah dua arah. Kalau cuma melintir Quran ini dari dulu jagonya Putros, gak laku dia sama jemaatnya. Oten memang begitu dia melintir. Contohnya begini ya. Contoh begini kerjaan Oten seperti ini Pak Oten itu. Ada guru berkata begini, anak-anak nanti saat upacara bendera tolong bajunya dimasukkan ke dalam celana. Nah si Putros bajunya dilepas masukkan dalam celana. Padahal maksudnya bukan itu. Itu loh dia itu. Lucu. Jadi kayak aku karikaturnya itu celananya. Iya, seperti itu.
Maklum karena dia Tuhannya manusia ya. Lupa naruh otaknya ditaruh di pantat. Iya. Alhamdulillah. Rabbil nas, Tuhan manusia ya manusia. Otan misalnya gini. Nanti siang kamu makan sama ayam ya. Iya, katanya. Akhirnya siang nanti dia bawa nasi masuk ke kandang ayam, makan sama ayam. Kan nasi kan bukan seperti itu gitu loh. Suka melintir-melintir dia itu. Jangan di-mute lah aku. Aku kan baik. Aku ini sudah tua, harus baik belajar, mendengar. Iya, makanya. Kamu ini udah tua, udah maghrib, umurnya tobat gitu loh. Iya. Jangan jadi penyesat. Iya, saya sedang kamu. tobat, Ustaz. Tobat itu nggak boleh kata sudah tobat, sedang tobat. Kamu tobat Lucifer, sudah tua, sudah maghrib, bertobat gitu loh. Mulia sekali aku jadi pembawa terang. Alhamdulillah. Betul lah yang betul al-haqqa ya qala Allah alaikum. Fil Injil hada nur lil alamin. Sesungguhnya dalam Injil ada terang semesta. Gitu. Cocok itu memang Putros. Ada di Al-Quran, coba baca inna nahnu nazala Injil Taurat, ada nggak begitu? Ini ada inna nazalna alaikum at-Taurat wal Injil. Putrasan stres gitu. Kalau baca Al-Quran dipelintir gitu. Jadi memang gila. Kalau saya kasih ayatnya, gimana? Nggak ada. Dari tadi aja di Al-Quran nggak ada kayak gitu. Udah dikasih tahu loh bahwa inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama. Masih ngeyel tadi kamu sampean bapak ente kamu kau nanya di mana ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama. Udah ditunjukkan masih ngeyel. Nggak jelas tuh. Memang suka lihatnya porno gitu. Ini begitu. Kristen tua juga begitu, umur sudah itulah diri-diri betina. Ya elah, itu iklan yang muncul dari aplikasi. Teganya dirimu. Jadi kalau bilang nggak ada kalimat inna Allah menurunkan Al-Injil ya. Itu kan dibikin-bikin. Kamu kan Al-Quran yang dicari. Mana Al-Quran begitu? Di mana ayat di mana itu Al-Quran begitu? Menurunkan. Terus. Tahu. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Mana? Ali Imran ayat 3. Bentar Bu. Nazalla alaikum alaika. Memalukan sekali. Nazalla alaikal kitab bil haqqi. Dia baca Pak, cara baca dia tuh memalukan. Namanya belajar Ustaz. Kok memalukan? Nazalla alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Alhamdulillah. Kan gitu cara bacanya yang benar gitu loh. Gimana baca Ustaz? Coba. Gimana bacanya? Nazzala alaikal kitaba bil haqqi Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Yang diturunkan adalah Taurat dan Injil, bukan Bible, bukan Gideon. Begitu kan? Jelas. Kan sama Ustaz bacanya saya. Hanya beda logat aja. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatina lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Begitu. Sadaqallahul azim. Kalau Bapak udah mau calon mualaf, belajar benar-benar Pak. Ya saya kan sedang belajar ini Ustaz. Jangan bilang Bapak mau berhenti dari sabu, tapi tiap hari makan narkoba, sama aja. Itu loh. Makanya saya belajar tajwid Saina. Itu bukan tajwid. Belajar itu bukan langsung. Baca mat semua itu.
Nazal alaikal kitab bil haqqi. Itu kalau sampai jadi murid saya amat panjang. Kok macam-macam kenapa? Kok macam-macam semua? Yadayahi wa anzalal Taurat tolong dibacakan saya dong. Gimana salahnya coba? Tolong dibacakan dong. Coba tunjuk, saya koreksi di bagian mana saya salah. Apa yang dibaca Putra itu benar menurut iblis. Jadi nggak salah menurut iblis, dia benar karena yang dipercaya putranya adalah iblis, bukan Tuhan. Saya itu orang dimuliakan oleh Allah. Ali Imran 55. Dimuliakan mimpi Yang yang mengatakan Yesus itu anak Allah itu adalah iblis. Yesus mengatakan dia mengatakan Allah. Yesus anak Allah bukan. Yesus yang mengatakan dia anak Allah. Mana nggak pernah. Petrus mengatakan itu, apakah kamu Mesias itu? Benarkah kau Mesias itu? Jadi Yesus kalau mengatakan, kamu yang mengatakan sendiri. Tetapi mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Tinggi. Anak manusia loh, dia tuh meskipun duduk di sebelah kanan di surga, tetap anak manusia. Kamu jangan tafsir menjadi Tuhan, anak manusia. Kalau saya kasih ayatnya Yesus mengatakan dia anak Allah gimana? Gak ada di Bible, kalau sama mindset pun gak ada. Nah, kalau saya kasih dia anak Maria itu ibu Tuhan. Ya kalau anak manusia yang bernama Yesus itu Tuhan, maka Maria juga ibu. Lukas 22 ayat 7. Yesus sendiri mengaku dia anak Allah sehingga dia ini iblis mengatakan jika engkau anak Allah, engkau tidak akan celaka. Yesus mengaku dia anak Allah. Kau jatuh pun akan ditatang oleh malaikat. Itu yang mati disalib siapa? Lukas 22 ayat 70. Yang disalib oleh disalib iblis. Yang disalib oleh kumpulan iblis ini siapa ini? Romawi, Yahudi, Yudas ini kelompok iblis siapa yang disalib Yesus ini? Bapak iblislah bapakmu. Yesus mengaku dirinya anak Allah. Faqala al-jami' afanta ibnu Allah. Faqala lahum antum taqawluna inni ana huwa. Yesus mengaku dia anak Allah. Bagaimana Yesus itu anak Allah sementara Lukas Allah 22 ayat 70 tidak melahirkan. Lukas 22 ayat 70. Allah Subhanahu wa taala bisa melahirkan Anbiya 17. Bagaimana Yesus itu anak Allah? Bagaimana caranya dia? Bisa aku jelaskan semua satu-satu dulu. Kan firman. Iya, satu-satu kan dulu. Firman kan. Firman itu kan keluar dari mulut Allah. Tadi kau bilang Yesus tidak pernah mengaku anak Allah, betul? Lukas nggak ada, itu berarti Lukas Yesus 22 ayat 7 Allah kan? Lukas 22 ayat 70. Enggak, ini jelas. Yesus dilahirkan melalui firman. Firman itu qala al-jami'u afanta ibnallahi faqala lahum antum taquluna inna ana huwa. Yesus mengaku dia anak Allah dari mulutnya. Itu perkataan orang Yahudi, dia itu anak Allah. Astaga, itu anak Allah. Isa ibnu saya makanya saya susah jadi mualaf, otaknya perkadrun ini susah. Ini loh ucapan Yesus, ucapan orang-orang Yahudi dan ucapan Yesus. Faqala al-jami'u afanta ibn Allah, apakah kamu anak Allah? Faqala lahum, menjawab mereka, antum taquluna ini ana huwa.
Jadi segala penistaanmu kepada Yesus Barokah, kami itu menista Allah Subhanahu wa taala. Segala penghinaan kalian kepada orang Kristen adalah penghinaan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu menerjemahkan sesuatu itu seenaknya sendiri. Faqala jami'u afa anta ibnullah faqala lahum antum taquluna ila anahwa bihi. Itu Yesus berkata, kamu mengatakan bahwa saya sama dengan dia, kata dia. Dia tuh merasa heran. Saya disamakan dengan Tuhan, katanya. Itu arti bahasanya itu. Enggak, bukan. Faqala jami'u afa anta ibnullah. Diam dulu. Saya ajar Faqala jami'u titik 2 afa anta ibnullah. Ada tanda tanya itu, lihat. Iya, itu orang jami'un bertanya. Jadi orang banyak lalu dia berkata kepada mereka, antum taquluna ila anahu. Kau sendiri mengatakan iya. Kamu semua mengatakan kepada saya bahwa saya adalah dia. Engkau sendiri mengatakan akulah dia. Nala, iya. Itu bukan pernyataan. Itu pernyataan mengafirmasi pertanyaan orang itu. Apakah kau Allah? Kau sendiri mengatakannya iya. Itu yang bertanya orang-orang Yahudi, kan? Iya. Sekarang Bapak bisa tanyakan lagi kepada orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan saya itu anak Tuhan. Tidak mungkin orang Yahudi jawab begitu. Wong kalian di Yerusalem sudah diludahin kok. Ya elah, justru gara-gara itu dia orang Yahudi marah karena Yesus mengaku anak Allah. Orang Yahudi anak Allah. Tuhan. Mana berani mereka dengan anak Tuhan kok? Waqala al-jami'u ibn Allah Fakala lahu Faqala jami'u. Tidak begitu cara memalukan memberikan dengan itu. Lepas baju, lepas celana, saya bahkan saja berdiri tuh di tiang jalan gitu. Jadi para pemirsa, Anda juga ya, siapa yang akan kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Jadi Yesus setuju mengafirmasi pertanyaan orang jami'un itu. Terus gantian saya. Saya bilang, silakan. Saya bilang gini kan, Petrus bilang, lalu Petrus bilang, itu kan kamu yang bilang, kata Petrus. Itu ibarat seperti itu. Allah tidak punya anak. Coba jelaskan ke saya ini. Iya, Anbiya 17. Jelaskan, saya berguru Ustaz ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Anbiya. Jangan marah-marah lah. Saya kan banyak belajar Ustaz. Ya kalau belajar itu jangan melintir seenaknya gitu loh. Ya belajar. Coba Bapak belajar. Coba jelas. Tadi ada mengatakan Allah itu tidak beranak. Kalau begitu coba jelaskan. Yang mana? Ayat berapa? Ayat 17. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'il. Kalau seandainya itu aja udah kalau seandainya. Iya, berarti ada kemungkinan toh? Enggak. Kan Allah udah mengatakan lam yalid walam yulad. Lam itu kalimat yang udah tidak mungkin udah itu. Ya, ada syaratnya. Ada syaratnya bisa, ada syarat tidak bisa. Ini syarat ini jawabannya. Ini kamu belajar apa membantah, Butros? Kampret. Ya ini, coba jelaskan ke saya. Menurut ayat 17 ini, bila itu dijelaskan. Seandainya itu. Aduh. Apa arti kata seandainya? Sekiranya. Apa arti kata sekiranya? Pertanyaannya lagi, sudah seandainya sekiranya nggak boleh. Apa arti sekiranya? Coba dibaca dulu. Kalau apa arti kalau? Mungkin apa arti mungkin? Kamu stres apa gila, Butros? Bukan mungkin. Dua-duanya itu kayaknya. Aduh, manusia kok ada yang lagi. Dibaca dulu semua. Ya, seorang aja ngomong. Saya itu mau belajar, dibaca dulu gitu. Jadi Bapak mengatakan
Pak Botros mengatakan bahwa Allah punya anak begitu. Tolong lanjut Bukan ayat 18 ya. Bukan ayat saya 18 ya. mengatakan. Apa arti seandainya? Apa Ayat sekiranya? 18 ya. Ayat 18 ya coba. Agak Apa naikkan arti sekiranya? Dinaikkan sedikit itu. Dinaikkan ke bawah atau ke atas? Ya. Ke atas ayat 18 ya. Ya, sebenarnya kami melontarkan yang hak yang benar kepada yang salah. Yang hak itu akan menghancurkan yang salah. Maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu menyifati Allah dengan sifat demikian. Kecelakaan bagi kamu, bagi Pak Botros yang menyifatkan Allah itu punya anak dan menduga bahwa Allah punya anak. Disebutkan di situ. Jadi ayat 17 itu sangat bagi kamu. Jadi ayat 17 itu jadi kontradiksi seandainya itu bohong. Ya enggak lah. Lo katanya sekiranya. Di ayat ini kan membantah, lihat, dia akan mengatakan yang benar. Sekiranya kamu menjadi anak baik, orang-orang kafir itu terus-terusan menuju. Kau percaya enggak? Sekiranya kamu anak yang baik, enggak, saya akan kirim kamu 1 miliar. Kalimat itu di situ pasti atau seandainya atau sekiranya, silahkan coba kamu telaah. Ya pasti. Mana tulisan pasti? Dengar, sekiranya kalau kau bilang Allah pasti punya anak, baru kau bilang di situ. Ada pasti kalau ada kata seandainya pasti pasti mana tidak kalau. Ini salah bahasa Indonesia ini. Udah terjemahan aja masih nggak ngerti. Ini loh, kalau membuat dari sisinya. Sekiranya kami kalau dia mengkehendaki toh. Oh itu, ini tuh lain lagi tuh. Sekiranya kami hendak membuat suatu permainan. Seandainya, apakah dia pasti bisa punya anak? Iya, kalau dia menghendaki. Tapi ternyata dia tidak menghendaki. Tidak ada dikatakan dia tidak menghendaki. Tentulah kami melakukannya, tapi dia tidak menghendaki. Maka kemungkinannya bisa kalau itu terjadi, kalau dia berkehendak, tidak ada kemungkinan, dia membuat dari sisinya. Di situ. Tidak ada kata kemungkinan di situ. Kalau dia berkehendak, dia membuat dari sisinya, toh. Kalau dia tidak berkehendak, dia tidak beranak dan beristri. Tapi kalau dia berkehendak, dia akan membuat dari sisinya. Ini Butros udah kesakitan pinggang. Ini apa sih yang dibahas? Isa dengan Yesus sama enggak, Butros? Itu pertanyaan sama saja Isa dan Yesus. Yesus itu kan apa? Seorang atlet, ya beda lah. Oh begitu, Allah mengatakan Inna Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatullah wa ruh. Kok jadi atlet? Gimana? Ceritanya gimana? Oke. Kita cari apa sih Kristus? Kemarin kan sudah aku kasih lihat kamu. Kristus itu asal katanya yang arti atlet. Al-Masih, artinya Al-Masih. Berarti Isa Al-Masih atlet. Oke. Besarkan saya. Ketawa. Kalau besarin saya Bang Kucang. Nggak bisa nggak dibesari. Kecil punya kecil nggak bisa besar lagi. Cari Mak Jarod. Arti Kristus. Oke. Nih. Pasti lari dia setelah aku tampilkan ini, pergi dia ini. Ah ya, nih. Kalau aku kasih lihat ini, lari dia itu. Oh ternyata Tuhanku atlet, atlet apa? Atlet. Iya kan? Atlet renang, atlet balet, iya kan? Hehehe. Mana nggak bisa. Jadi bahasa Arabnya Kristus itu apa? Nggak ada. Oh bukan Al-Masih. Bukan, pintar kamu. Jadi ini kita tutup ini. Bilang dulu, apa dulu? Ini ditutup dulu, masuk topik baru. Iya, kamu sekarang di sini ini udah jelas itu. Ya gimana? Satu-satu. Ya jelaskan aku ya. Aku diam ya. Udah tutup aja itu, udah jelas. Ya jelaskan gimana? Bisa mungkin Allah punya anak atau tidak mungkin? Tidak mungkin. Walaupun dia kalau dia berkehendak mungkin nggak?
Lo tidak mungkin di sini memang dia berkehendak. Emang dia berkehendak Allah itu. Ini logika kami menghendaki. Astagfirullah. Itu kan jika. Apa arti kata jika? Baca dari atas, seandainya kami hendak menjadikan sesuatu sebagai permainan. Kata jika itu, maka dalam ilmu bahasa jika itu masuk conditional tense. Artinya sesuatu yang pasti akan terjadi kalau syaratnya terpenuhi. Putros. Betul. Ini Quran kami, ya. Yang pertama nih, Quran kami. Kalau nanti saya baca Yesus itu iblis, itu Bible kamu kan nggak terima. Nggak apa-apa. Masya Allah. Apa kata Allah itu loh. Memang benar-benar iblis kau. Loh, kan nggak mungkin saya marah-marah kau bilang dia iblis. Iya, memang kamu kan nggak mungkin marah karena kamu iblis. Oh, saya iblis. Allah mengatakan atabauka fauqa alaika firullah qiyamah. Apa ini stres, benar-benar stres bro, stres itu. Allah berkata, kutinggikan orang Kristen di atas kaum kafir sampai hari kiamat. Mimpi. Ini Bang Butros ini mencerahkan teman-teman. Kenapa sih Anda mengatakan dia iblis? Saya dari tadi mencerna apa yang dia katakan, semua benar loh. Iya, kamu Kristen. Kalau iya betul bukan masalah saya Kristen, Bang. Saya ini memakai nalar saya gitu Bang, loh. Jadi, kalau sesama manusia Bang, itu pasti akan benar. Membela apabila ada manusia misalnya ada kera meroyok manusia. Apakah manusia membela kera? Kan nggak mungkin. Masa orang beragama bahasanya begitu? Kalau Petrus mati, apakah sudah mati? Apakah sudah mati? Oh, kalimat apa? Jikalau Petrus, jikalau itu harus ada syarat yang mengikutinya, Ustaz. Jikalau Petrus mati, kamu menderita. Itu apakah kau sudah mati itu? Kalau dikatakan intinya bukan itunya lah kau penderitaanmu, makanya biarlah doakan aku panjang umur biar kau tidak menderita. Jikalau Petrus miskin, apakah sudah miskin? Kan belum tentu kan? Jikalau Petrus miskin, dia tidak mampu janjikan kamu 70 bidadari karena nggak sanggup belinya. Memang nggak jelas dia. Yesus menyimpan perempuan loh, 10 perempuan di surga. Tunggu, fokus dulu kata jika. Kan lari. Kalau Bible 100 istri loh menjadikan makanya dia selalu bawa jika Petrus berkehendak, mereka tidak mampu lagi membenarkan Bible. Kalau begini dilayani terus ya bikin apa ya kan, bikin telinga panas kan, begitu ya kan. Jika Petrus berkehendak mengirimi kamu 1 miliar, pastilah dia mengirimkanmu lewat gift. Jika Petrus berkehendak. Allah mereka itu nggak punya kehendak, Butros. Di mana? Yesus anaknya Lucifer loh. Coba jangan kita beragama, jangan gitu diskusi. Kenapa aku nggak dibesar-besarin? Saya sedih, saya sudah tua, saya mungkin kita ini hidup sementara di dunia ini. Mengapa kita berdiskusi dengan nada-nada yang dua ini? Terus Tuhanmu dua kan? Gak mungkin Allah mengatakan inna ilahukum wa ilahunna wahidun. Sesungguhnya Tuhanmu dan Tuhan kami satu. Ngapain kalian muslim? Nih ya, Yesus adalah anaknya Lucifer. Ini dari apa ya? Data valid ini dari Roman Katolik berbahasa Latin. Oke. Siapa yang besarkan Butros? Inna nazalna alaika al-injil. Ada injil al-nur lil alamin. Nih ya. Lemas eius Lucifer. Christos Filiustus. Kristus anakmu. Ini apa nih? Himne. Amen. Arabnya Lucifer itu an-nur. An-nur lil alamin. Diaminkan Yesus anaknya Lucifer. Iya. Ya kan? Oke, kita terjemahkan ya. Dom ergo te domine et curios esti. Christus Filius
Yesus anak Lucifer. Jadi ini selesai dulu ini. Jadi kalau Yesus anaknya Lucifer, ya kan sudah pasti berbeda dengan Nabi Isa. Ya kan, ngapain kita layani dia menyamakan Nabi Isa dengan Yesus? Yesus itu anaknya Lucifer. Karena nama Isa dan Yesus tak sama. Enggak sama. Sama. Sekarang tapi Isanya dalam Al-Qur'an, Isanya dalam Alkitab beda. Yesus dalam Al-Qur'an. Yesus dengan Yosua Hamasiah sama enggak? Pribadi yang sama atau enggak? Petros, jawab dulu, siapa ini? STT ini apa nih? Kristen enggak? Coba yang lain. Apakah Isa dalam Al-Quran dan Isa dalam Injil sama? Beda. Apakah Yesus dalam Injil dengan Yesus dalam Al-Quran sama? Beda. Tapi Isa dan Yesus itu sama saja. Enggak, beda. Yesus dengan Yesus Hamasiah pribadi yang sama enggak? Jawab dulu kalian. Pokoknya kalau secara nama itu sama. Oke, secara nggak jelas. Kalau Isa nggak jelas, Yesus nggak jelas. Secara histori, Yesus Hamasiah dikatakan Isa nggak punya histori. Isa nggak punya histori. Yesus Hamasiah secara histori adalah penyembah batu bata. Jelas ya? Penyembah batu bata. Yesus Hamasiah. Nah, Yesus Hamasiah matinya dirajam. Yesus Hamasiah kerjanya melirik wanita. Kita buka datanya semua yang 3 yang barusan kudu katakan ya. Oke. Ucapan ini tidak sesuai dengan Allah Subhanahu. Sota 47. Ya, jangan kau sama-samakan kalau sama saya. Ini menentang Allah Subhanahu wa taala. Pagi bro. Pagi semua. Pagi Kingdom. Homosil itu udah dapat enggak Kingdom? Bro, homosil sudah kamu pelajari enggak? Kalau Anda mau bernarasi, Anda harus betul-betul memfilter semua informasi sehingga Anda bisa mendapatkan yang valid. Jadi ketika Anda memaparkan ke publik, ketika Anda memaparkan sesuatu ke publik itu berdasarkan data dan fakta sejarah. Harus ada komparasi. Anda hanya mencomot satu informasi lalu Anda klaim bahwa itu yang paling benar. Harus sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Kingdom. Enggak usah panjang-panjang. Harus sesuai disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala setujui ini. Tapi gini enggak mau dia sendiri juga Quranmu sendiri juga menghargai Yesus. Kalian gimana Yesus? Saya tidak mengakui Yesus yang dari Yunani. Kalian paham ini datanya? Jangan ribut. Saya mau nampilkan data. Kalau tampilkan yang dari Yunani, Yesusmu yang dari Yunani. Enggak ada Yesus yang disembah Kristen itu dari Yunani. Kalian itu Yesus menyembah batu bata. Baik itu Yesus dari Yunani. Sekarang pertanyaannya orang Yahudi itu apakah ada yang nama Yesus? Bro, Anda pernah nonton nggak ya? Yahudi apakah ada nama Yesus? Seorang Yahudi, sebentar. Yahudi apakah ada nama Yesus? Bro, seorang Yahudi apakah ada nama Yesus? Ahli bahasa Arab. Nggak penting dong, jangan korespon, nggak penting itu. Ketika wawancara di TV Al-Arab, apakah kamu ini disetujui oleh kebohongan kitabmu pada abad ke-7 itu? Sampai reporter TV Al-Arab itu ngamuk-ngamuk. Ini saya mau nampilkan data loh. Makanya saya bilang kalian itu menampilkan data itu kejang-kejang Kingdom ya, kejang-kejang, kasihan banget lihat orang kayak gini. Yesus orang Nazaret, salah satu murid berkata kepadanya, guruku, tetapi mata istri pemilik penginapan itu sempit, katanya si Yesus ya kan. Rabi Yesua ben Paraya berkata kepadanya, orang jahat, apakah ini yang kamu lakukan? Oh ternyata. Coba teman-teman 105 orang di bawah, terutama
Oh, kita cari lagi Yesus menyembah batu Kalau bata. enggak, kalian punya orang-orang seperti ini Ini lagi. yang memedohi kalian, yang Suatu hari Rabi Yesua ben Paraya sedang membaca sema ketika menjadi Yesus apologet. Astaga. Diamlah, didengarkan untuk menipu umat ini. Kepanasan dia. Oh, iya. Suatu hari Rabi Yesus sudah hampir perpuluhannya, Pak. Sudah hampir habis perpuluhannya. Kebodohan kalian itulah Iya, sudah hampir habis perpuluhannya, Pak. Hampir miskin kalian. Jadi manusia itu punya hati yang benar. Iya, kalau kamu punya hati yang benar, diam. Kalau nggak Orang punya lagi ngomong. ketulusan, hati Iya, yang kalau benar, kamu punya hati, dikuasai oleh Lucifer. diam. Jangan nyongor doang. Itu lagi dibacakan. Kingdom. Kalian akan memapar. Inilah kekristenan. Kalau sudah terungkap apa mereka yang sembunyikan, ribut. Iya kan? Itulah kehadirannya umat-umat Islam. Umat-umat Islam hadir untuk menutup kalian oten-oten yang kalian sembunyikan. Makanya Buya, inilah Yesus mengira ia menolaknya sepenuhnya. Karena itu ia pergi dan berdiri di atas batu bata dan boleh diskusi teratu Kingdom. Kamu juga nggak mau ngalah si Kingdom. Biar dia bicara dulu. Iya, Kingdom diam dulu kau. Menyembahnya sebagai berhala. Rabi Yesua ben Paraya berkata kepadanya, kembalilah dari dosa-dosamu. Bukan masalah disusah. Yesus berkata, adalah tradisi yang saya terima darimu. Ternyata Yesus menyembah batu bata. Baik, sudah. Ya. Ganti bicara sekarang. Charles ini kayaknya belum sarapan, makanya otaknya belum nalar. Ya kan, Bang Charles? Sudah Ustadz, sekarang saya boleh bicara? Ini dulu, berarti beda ya? Iya, beda sudah. Ya? Sudah. Enggak terima saya dulu. bicara. Yesua Hamasya. Iya, kita terima datamu ya. Kita terima. Oke. Baik, sekarang saya sudah bicara, boleh? Yesus penyembah batu bata. Baik, sudah. Sekarang saya bisa bicara. Ya, datanya di sini dia. Bisa bicara, saya nggak bisa. Katanya yang kejang-kejang siapa nih sekarang? Ya, ini ya. Saya tampilkan dulu sama saudara-saudaraku di bawah biar mereka tahu di screenshot. Di sini. Sudah? Silakan. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Ini semua datamu itu tidak sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Jadi ternyata Yesus itu ada di Al-Qur'an. Surah An-Nisa 172, ulama Islam yang berbahasa Inggris menerjemahkan, "Oh people of scripture, kau datang membenarkan Kau membenarkan ketuhananmu memakai Al-Quran. Gantian dong. Katanya kejang-kejang. Aku kejang-kejang. Gimana? Kalian Kristen membenarkan membenarkan ketuhanannya Yesus bawa Al-Quran. Kalian bawalah yang berbahasa Yunani. Kalian bawalah yang berbahasa Yunani. Kalian bawa Al-Quran. Benarkan Tuhanan kalian itu Yesus itu kepada kami. Inang Charles sama yang kalian imani, jangan kalian bawa Al-Quran. Udahlah. Begitu mainnya diskusi. Baiklah ya, enggak. Udah yang diskusi itu seperti apa? Kau bawa Al-Quran. The Messiah Jesus, the Son of Mary was but messenger of Allah. Jadi kamu sudah berhasil. Kamu sudah berhasil menista Allah Subhanahu wa taala dengan datamu mengatakan siapa Yesus. Ajaran kalian itu tidak bisa lagi. Makanya kalian bawakan Al-Quran, ya kan? Kita harus bawa Al-Quran untuk membenarkan ketuhanan Yesus. Tidak berlaku umat Islam datang untuk menampal mulut kalian borat. Ia tertib Bang Damai, tapi dia membawa Al-Quran. Apa kalian membenarkan bahwa Yesus itu ada di dalam Al-Quran? Tidak. Mereka kalau mereka menjual agama mereka, bawa kitabnya mereka yang berbahasa Yunani kah, bahasa Inggris kah, bahasa Indonesia kah. Jangan bawa Al-Quran.
laku dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya, kamu tanya apa? Ditanya cuma ngikutin. STT ini apa Kristen? Kenapa diam? Tadi bilangnya dia Allah itu nggak bisa berkehendak katanya. Loh, gawat ini, iya kan? Pernyataannya itu mana buktinya itu Ibrai? Kan sudah dibaca sama si Butros tadi, jika Allah berkehendak, kata kamu nggak boleh berkehendak. Mana? Cuma di situ doang. Jika Allah berkehendak itu melakukan apa? Dia itu kan menuduh Allah itu punya anak. Apa iya. Di surah Al-Anbiya ayat 17. Baca. Pertanyaannya begini, kamu punya kehendak enggak? Kamu? Apa kau maksudnya? Nah, sekarang pertanyaannya lagi kedua, Allah itu punya kehendak enggak pencipta langit dan bumi itu? Loh, kalau tidak berkehendak, apakah ada yang diciptakan termasuk bumi, langit? Itu kehendak siapa? Oke, berarti kalau dia bisa berkehendak, segala sesuatu dengan kekuasaannya bisa dong berkehendak melakukan apapun. Ya, apakah semua hal itu yang bertentangan pasti dilakukan Tuhan? Maksudnya bertentangan gimana? Loh, setiap apa yang kamu ucapkan pasti kan bertentangan. Contoh misal, kamu bisa berdiri, berarti kan misalnya gini, Allah itu maha besar gitu. Tidak mungkin maha kecil. Itu kan kalau maha kecil bertentangan dengan kalimat maha besar itu. Emang kalau manusia maha kecil maha kecil kalau jadi manusia? Tuhan bro, ini kan lagi bicara Tuhan, makanya yang bertentangan tidak mungkin dilakukan. Iya, dia kan Tuhan punya anak, atau kalau dia disebut jadi manusia, apakah itu kecil? Bertentangan? Ya, Yesus maha kecil. Yesus maha kecil atau maha besar? Enggak, sekarang enggak, Allah kalau dia menjadi manusia atau dia punya anak, Yesus itu kan apakah itu bertentangan? Bertentangan ya, apa? Mau lari ke Yesus, mau lari ke Tuhan jadi manusia, kan gitu. Nah, Yesus itu maha kecil, sementara Tuhan nggak mungkin maha kecil. Jadi nggak mungkin Yesus itu Tuhan bagi kami. Iya, tadi kan kamu udah mulai cerdas ngomong bahwa Tuhan itu bisa menciptakan segala kehendak apapun, maha pencipta langit dan bumi, kan begitu. Ya, betul. Nah, termasuk kalau dia menjadikan dirinya jadi manusia ya, dalam kehendaknya, bisa enggak? Nah, sekarang esensi Tuhan yang tidak terbatas itu ketika menjadi manusia masih tidak terbatas atau terbatas? Ya tidak terbatas lah. Yesus terbatas enggak? Enggak, dia makan, minum seperti halnya kita yang terbatas ini. Kalau makan emang terbatas. Loh, kalau makan terbatas. Yang tidak terbatas ruang dan waktu, dia di ruang terbatas enggak di situ? Kalau makan emang terbatas. Di ruang yang terbatas, artinya gitu loh Bang. Yesus itu terbatas. Ketika Allah, dengar dulu, ketika Allah sang pencipta itu berputar-putar di Yerusalem saja kan. Ketika Allah sang pencipta itu punya kehendak, dia menghendaki, jika dia punya kehendak menjadikan dirinya jadi manusia. Apakah dia terbatas? Kamu mau mengatakan begini, Yesus itu Tuhan itu kan bisa melakukan apa saja, termasuk menjadi manusia, pasti kan larinya ke situ kan? Iya. Itu bukan kehendak. Terus? Itu kan mau atau tidaknya melakukan hal itu. Contoh misal Anda kan bisa melakukan framing ini, bisa melakukan telanjang, ya, lukar baju, lukar celana dalam, semuanya jalan ke mall. Bisa, kamu pasti bisa. Saya berani, ya, berani taruhan, pasti bisa. Tapi apakah Anda mau melakukan itu? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia mau apa tidak?
kalau apa mau tidak saya gitu? lakukan kenapa? Kalau Ya, saya mau berarti lakukan gila kenapa? atau orang waras kalau sudah begitu. Ini kan kehendak, bukan masalah gila. Nah iya, makanya kalau Tuhan menjadi manusia, kira-kira orang yang berpikir itu waras atau gila? Ayo. Kalau kehendak kan mau jadi apapun bisa kan? Kalau dia Kehendak itu menurut Tuhan yang maha tinggi, maha suci melakukan hal yang bodoh nggak kira-kira? yang mengukur itu kehendak maha suci maha kuasa melakukan siapa? Kalau Tuhan melakukan kebaikan atau keburukan untuk dirinya? Iya, apakah jadi manusia keburukan? Kalau manusia itu menurut kesucian Tuhan itu suci nggak? Ya, kesucian dari manusia apa itu? Yang tidak suci. manusia melakukan berak, kencing itu najis nggak kira-kira? Kalau kamu berak najis nggak kamu kalau berak? Aku kan manusia koplak. Ini bicara Iya. Tuhan. Apakah Enggak, Tuhan melakukan itu? Biarpun Tuhan sama Tuhan itu maha suci. Yang Iya, namanya maha suci tidak mungkin ya sedikit pun tersentuh dengan kesucian, kotoran, kenajisan. Iya, kita samakan dulu. Kalau kamu manusia berak kencing itu najis enggak? Bang, manusia jangan disamakan dengan Tuhan. Lah, kan kita tadi sedang membahas iya, makanya kehendak. kalau kau Kehendak. menyamakan Tuhan dengan manusia jadinya begitu. Manusia tidak mungkin kencing. Apa Tuhan itu tidak mungkin Kok manusia nggak mungkin kencing gimana sih? Tuhan tidak mungkin kencing berak kan begitu. Tuhan Nah, apa sekarang dulu yang nggak bisa? Tuhan apa dulu? Oh, Tuhan itu menurut kamu yang seperti apa? Coba. Yesus. Tadi kan menurut kita kamu. bilang Tuhan yang Sementara berkehendak. Yesus mengatakan Yesus bertuhan. Kita sedang bahas tadi Tuhan yang berkehendak. Kalau Tuhan berkehendak menjadi manusia, salah nggak kencing? Ya sekarang kalau kamu mengatakan Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang berkehendak itu yang mana? Tuhan yang mana dulu? Nah, itu dulu kita sepakati. Kalau kamu udah paham bahwa kalau Tuhan berkehendak dia jadi manusia, jangan kamu singgung-singgung dengan najis atau berak atau kotor. Kalau dia Tuhan menjadi berkehendak menjadi manusia, ya berak kencing itu wajar, karena kita juga berak kencing itu wajar. Itu kan manusia, Bang, berarti bukan Tuhan. Kan sudah menjadi manusia. Yang bilang menjadi manusia itu siapa? Itu kan karangan Kristen. Ini kan sedang bicara Tuhan yang maha tinggi, maha suci. Kau sama-samakan dengan manusia yang kotor. Di mana itu dia jadi karangan waktu dia jadi manusia? Di mana itu karangan? Kau pasti akan membawa Yohanes 1 nomor 1 sampai 14. Benar nggak? Enggak, Wak. Aku tahu arahmu. Cuman masalahnya kau sedang menyamakan kalau Tuhan itu maha kehendak bisa menjadi apa saja, ya belum tentu. Contohnya Anda mau atau tidak kira-kira kalau telanjang pergi ke mall, mau nggak? Bisa pada kau lakukan. Kalau untuk memenuhi kehendak saya bisa aja. Bisa kau lakukan. Pertanyaan saya, gila atau waras? Iya, kalau untuk memenuhi kehendak saya bisa aja. Ya berarti kau anggap Tuhan itu gila ketika Tuhan itu menjadi terbatas gitu. Ini bukan masalah gila, tapi kehendak. Bang, yang namanya kehendak Tuhan, Tuhan itu menghendaki itu tidak harus menjadi bentuk sehingga Siapa yang nanti melarang kalau dia jadi bentuk? bisa menghendaki apapun. Cukup Siapa dengan yang satu melarang dia kalau dia kalimat. jadi bentuk? Faktanya sebelum Kristen ya, sebelum Kristen ada kehidupan itu sudah ada tanpa ada menjelma menjadi manusia. Dia tetap ada kok. Ayo. Ayo Bang Chris, Charles, Bang Charles, lanjutkan. Saya sambil ngopi nih, mau bikin kopi. Ya Bang, abang-abang ini yang lain nanti. Bang Barokah nggak apa-apa, lanjut Bang Barokah. Bang Prabowo. Bang Davis, selamat siang Bang Davis. Selamat pagi. Tadi aku nggak tahan dengar-dengar Butros begitu baca Al-Qur'anan ya kan, sakit. Iya itu memang iblis dia melintir-melintir. Gak enaknya itu kalau melintir-melintir pelecehan menurut saya, tapi gimana lagi ya? Setting Kalau Tuhan
Tuhan Tritunggal itu kan 3 Tuhan dalam satu. Berarti masing-masing Tuhan mendapatkan bagian kekuasaan sepertiga ditambah sepertiga ditambah sepertiga menjadi satu kan gitu. Nah, sementara musuhnya itu kan iblis. Iblis kan satu pribadi ya. Nah, haruskah melakukan hanya untuk melawan iblis itu harus 3 Tuhan untuk menghadapi iblis gitu. Jadi Tuhan menggunakan sepertiga kekuasaannya, sepertiga kekuasaan tambah sepertiga kekuasaan, jadi berbagi kekuasaan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu kan. Apakah seperti itu gitu loh? Bang Davis, selamat pagi Kristen Bang Davis ya. Iya. Ya. Saya mencoba mau bertanya sama Bang Davis, barangkali ini bisa nanti dilanjutkan kawan-kawan untuk berdiskusi. Bang Davis, Bang Davis on ya? Iya, iya. Jadi begini pertanyaan saya. Tuhan itu berubah nggak kira-kira? Yang namanya Tuhan itu kan satu ya. Kira-kira bisa berubah nggak? Dia tetap Tuhan. Dia tetap Tuhan, bagus. Artinya ya kita kan merujuk ke Tuhannya orang Yahudi yang ada di kitab Tanakh atau Taurat. Di sana YHWH atau Yahweh atau apa gitu kan, Adonai atau Hashem, penyebutannya terlalu banyak kan, tidak berubah, pasti tetap Tuhan. Lalu ketika ada perjanjian baru Tuhan menjadi manusia, berubah nggak kira-kira Bang? Dia tetap Tuhan. Yang mempercayai bahwa sebelum adanya perjanjian baru, mempercayai bahwa Tuhan itu Yahweh, berubah nggak dia menyembah Tuhan yang menjadi manusia itu? Tidak, tunggu Bang, boleh nggak saya buat narasi? Membahas keyahudian nih, apakah Yahudi menantikan sebuah janji tentang seorang Mesias? Itu dulu yang harus dibahas. Tapi pertanyaannya bukan itu. Enggak, kan Tuhan ini tetap kan? Abang sepakat sama saya, Tuhan ini tetap. Dia tetap Tuhan. Apakah Tuhan yang berjanji adalah Tuhan tetap Tuhan? Oke. Yang mengharapkan kedatangan Tunggu Bang Barokah. Pertanyaan saya tadi kan sederhana. pertanyaan. Ketika Tuhan berjanji, apakah dia tetap Tuhan nih? Itu dulu. Ketika Tuhan berjanji, sisi apakah mana? dia tetap Tuhan? Janjinya atau kemahakuasaannya? Ya, ini ketika Anda mengatakan Tuhan tidak berubah, lalu perjanjian baru datang Kristen, Tuhan berubah menjadi manusia. Harusnya walaupun manusia itu adalah Tuhan, orang Yahudi yang awalnya menyembah Tuhan yang tidak terlihat itu harusnya menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Faktanya orang Yahudi tidak mau menyembah Yesus yang dituhankan oleh Kristen yang berubah itu gimana? Kita harus sepakati dulu Bang, kita ini Tuhan yang nggak berubah, ini Tuhan yang bagaimana? Apakah Tuhan tidak mengubah janjinya atau Tuhan yang mengubah janjinya dulu? Itu harus jelas. Ubah janji yang seperti apa Bang? Jelas. Ya harus jelas janjinya ini. Janji Mesias Bang Ansor. Jadi yang mengharapkan kedatangan Mesias itu hanya kaum Yahudi, sementara 11 suku Israel tidak mengharapkan kedatangan Mesias. Itu hanya klaim Yahudi saja mengharapkan Mesias saja. Dari mana ini Bang? Terus 11 suku yang suku Lewi nggak mengharapkan kedatangan Mesias. Suku Yaftali, Gad, Benyamin, Yusuf itu nggak mengharapkan Mesias, itu hanya Yahudi saja yang mengharapkan.
Berarti Yesus itu hanya untuk Mesias untuk Yahudi saja. Yahudi ini masuk ke dalam 12 suku atau enggak, Barokah? Tidak. Ya, ini bukan 12 suku. Sekarang saya mau tanya, Yahudi ini keturunan apa Yahudi ini? Barokah, mana datanya? Yang mengatakan Yahudi itu dari kata Yahudi apa? bukan 12 suku Israel, mana? Yehuda dari kata apa Yahudi? Mana datanya yang mengatakan Yahudi itu 12 dari kata Yehuda, bukan Yahudi datanya. Siapa bilang semua suku Israel itu Yahudi? Mana datanya? Mana Samaria? Samaria itu siapa? Samaritan. Mana datanya? Itu Bani Israel. Ya itu data. Mana datanya yang bilang yang mengharapkan Yahudi nggak masuk 12 suku, kan? mana datanya? Mana datanya, Barokah? Nih, Barokah. Bilang aja datanya nggak masuk. Anak Yakub berapa? Kan? Berarti bukan semua Yahudi. Itu kan diambil dari anaknya Yakub yang 12. Lewi, ya kan, Yehuda, Yusuf. Itu ada 12 itu, kenapa? Yahudi ini Yahudi ini sepakat dulu nih Bang Tegas. Yahudi ini agama atau bukan? Itu suatu kelompok suku Yehuda. Ini Yahudi ini agama atau bukan? Agama itu agama sendiri, agama sekte. Dia dari Bani Israel tapi sekte Yahudi dia. Tunggu, Yahudi ini agama enggak? Agama. Bukan agama itu. Menurut mereka, Bang. Agama. Itu sendiri agama, tapi menurut Tuhan tidak. Menurut kitab suci bukan agama. Tapi dia suatu kelompok. Dalam keturunan Yehuda. Nyatanya Yesus itu keturunan Lewi. Dalam Yahudi ada kelompok-kelompok Tadi udah tunggu. Ada kelompok-kelompok Selot, Taurat, Selot, Farisi, ya. Pertanyaan Abang ini mau merujuk ke mana nih? Kalau Tuhan yang tidak berubah, kita harus janjinya atau kemahakuasaannya. Oke. Musa itu keturunan Yahudi bukan? Keturunan Yehuda bukan Musa? Pertanyaan saya adalah, saya bertanya kok dibalik bertanya. Tuhan yang tidak Musa berubah harus dilihat dari sisi mana, Bang Barokah? Begini loh, itu kan mengerucut atau tadi teman abang angkat ini Tuhan yang tidak berubah. Ya, jadi awal ini nanti kan bisa dilanjutkan ya. Kalau Anda mengatakan Tuhan tidak berubah di perjanjian baru, berubah jadi manusia, tapi Anda mengatakan tetap Tuhan. Kalau memang tetap Tuhan tidak berubah, mestinya orang Yahudi nyembah Tuhan yang menjadi manusia atau Yesus. Ini faktanya ketika Kristen datang menjadikan Tuhan menjadi manusia atau mendirikan sekte Kristen, buktinya orang Yahudi tidak menyembah Yesus. Apakah itu disebut berubah? Sepakat lu, Tuhan yang tidak berubah dari kemahakuasaan atau yang berjanji? Maha kuasaannya dari kemahakuasaannya. Kalau dia maha kuasa, kalau dia berjanji tepat, pasti dia tepati enggak? Apa janjinya? Seorang Mesias. Ya seorang Mesias, apa seorang Tuhan? Buktinya dia Mesias. Nggak nyembah Yesus. Bang Ansor, Abang sudah belajar Yahudi belum? Loh, itu buktinya Yahudi nyembah Yesus atau tidak? Pertanyaannya kok belajar Yahudi gimana toh? Bang, orang Yahudi menantikan seorang Mesias dari suku Lewi atau suku Yehuda. Mesias, tapi mana Bang Ansor? Sepakat dulu, Lewi atau Yehuda. Mereka
saya tidak menyebutkan satu suku ya. Lah, dari keturunan Lewi atau Yehuda nih? Yesus itu keturunan Lewi. Yesus itu saudara sepupunya Yohanes Pembaptis, dari suku Lewi dia. Zakaria itu bapaknya Yohanes Pembaptis, itu dari suku Lewi. Bukan Yahudi mereka. Makanya orang Yahudi nggak mau nerima karena bukan dari suku mereka. Apalagi dia keturunan wanita dari Maria. Maria nggak mau mereka. Barokah, di mana datanya Yesus keturunan Lewi? Nah, itu saudara sepupu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis orang mana? Nah, dari suku Lewi. Dari mana? Ya, itu mana saudara datanya? sepupu Yohanes Pembaptis. Mana datanya Yesus dari suku Lewi? Itu, mana? itu dari Tertulis. suku apa Yohanes Pembaptis itu? Apakah dia dari Yahuda atau dari suku Lewi? Tunjukin Suku imam dulu itu gini loh. Yesus dari suku Lewi. Oke, Bani Israel dulu itu dibagi beberapa 12 suku. Yang suku Lewi itu adalah suku imam. Suku imam itu adalah yang menjadi imam seperti Zakaria, Yohanes Pembaptis, Yesus. Tapi Yahudi nggak mau, mereka punya imam sendiri yang disebut sebagai rabi. Mereka nggak mau menerima suku lain. Sekarang, apakah Abraham itu Yahudi? Jawab. Abraham, Ishak, Yakub itu apakah dia Yahudi? Mana nih yang mengatakan Yesus dari keturunan Lewi? Kenapa dia diyahudikan? Supaya dia punya keturunan dari Papa Yusuf tukang kayu yang merupakan keturunan Raja Daud dari Salomo. Daud dari mana? Yehuda atau Lewi? Bang Barokah, biar kita lihat inilah Kristen ya. Kristen ini nggak pernah baca Levi, Matat, Eli, Mary. Eli ini siapa ini? Bukan Joakim kan? Mary, Eli, Mary, Magdalene, Mary, Maria, Yesus. Keturunan dari mana dia? Keturunan dari mana Yesus ini? Siapa dia? Daud atau siapa? Salomo. Abraham, ke Ishak. Nih. Ini Salomo, ini dari Daud itu ada yang merah itu David. Iya, ini kan David ke Salomo kan? Daud ke Salomo. Yang kalau Yesus bukan dari Salomo. Ini dari atas sini. Dari wanita, dari Nathan dia, bukan dari Salomo. Yesus lagi bukan dari Salomo. Aduh, mana nih bukan dari Salomo? Mana datanya? Ini lo kamu silsilah lo dari Nathan. Ini lo dari Nathan. Mana bukan dari Salomo? Nih. Ini saudaranya Salomo. Mana? Dari suku Lewi mana? Nathan itu saudaranya Salomo, bukan mana datanya dari keturunan Lewi? Mana datanya? Dari keturunan Lewi. Ini sudah mama nanya-nanya lagi kalian ini ya. Mana datanya dari Lewi? Mana datanya dari Lewi? Ishak, Yakob. Ini dah ke bawah ini. Ya kan? Mana di Lewi di situ? Salmon itu? Ini loh Levi. Itu juga, Ishak juga. Itu Salmon. Ini Levi. Mana? Tadi lo ditunjukin. Mana Levi? Mana Levi? Levi. Mana? Atas Malki, Levi, itu dari Eli, Mary. Dari ini. Sebentar, ini ada kamu kawan kita saudara kita. Bang Erik, selamat pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Ansor, kawan-kawan lainnya. Lanjut. Saya ini moderator aja. The genealogy apa nih? Genealogy of Jesus of Nazareth. Dari sini datanya. Zakaria dan Elizabeth itu dari Lewi. Di Bible kan ada juga itu. Gimana sih Bang Davis? Lanjut Bang Barokah. Aku mau nunjukkan ini aja. Aku juga baca Bible, cuma dari suku Levi dia. Iya lah, dia kan ada hubungannya dengan Elizabeth, itu kan keluarga.
Nonton ini nggak punya ini loh. Apa? Nggak pernah belajar. Modal imani aja. Mana? Kan udah ditunjukkan tadi datanya keturunan siapa Maria dari mana? Dari sampai Zakaria, ke Harun, ke Musa. Ingat bro, Yesus itu imam, bukan raja. Jangan kalian paksakan dia menjadi raja. Dia seorang imam itu. Sudah tahu Yesus imam, tapi yang salah. Iya, garis keturunan daripada imam-imam itu adalah dari keturunan Lewi, pengajar. Musa, Harun dan lain sebagainya itu pengajar. Mana datanya yang mengatakan Yesus adalah keturunan Lewi? Barusan dikasih tunjuk. Mana saksi Anda kalau tidak mau menerima, walaupun dituntutkan ke mukanya pun Anda tidak terima. Mereka yang bertugas dalam keimamatan Yesus ya, itu kamu berasal tunjukin dari data dong, biar kita diskusi baik gitu. Kalau Mesias, mengapa Israel menolak seorang Mesias yang namanya Yesus? Karena Yesus harus dari keturunan Lewi. Seorang Mesias harus dari keturunan Lewi. Data yang kalian bawa itu ngarang kau. Dengan Yehuda. Kau ada datanya enggak kalau Yesus bukan keturunan Lewi? Keturunan Yehuda. Data yang kau katakan itu dari garis keturunan Yusuf, tukang kayu itu keturunan Yehuda, keturunan Judah dia. Makanya supaya dia dianggap sebagai keturunan Yahudi, maka harus pakai keturunan Yahudi. Silsilahnya dari Yusuf. Itu papa tiri, bukan anak biologis. Kecuali kalau kamu mengatakan itu adalah anak biologis daripada papa Yusuf tukang kayu. Nah dia keturunan Yahudi tuh. Keturunan itu ginekologi loh. Dia dari... Saya tanya Anda. Isai dari keturunan mana? Tunggul Isai. Kalau Isai harus nggak ngambil Isai dari situ. Dari keturunan mana? Ini kan sedang membicarakan Yesus, kenapa kau ke Isa? Kenapa ke Isa? Ini Isai apa sih? Isai yang mana? Isai mana Isai? Yang jelas dong kalau diskusi Bang, ini didengar banyak Isai orang. dari keturunan mana? Isai yang mana? Isai yang mana? Ini nggak jelas banget sih. Pakai data Al-Quran. Oh kita baca Al-Quran. Nggak paham. Itu bergantung. Nggak paham Bible seperti gini loh. Jangan sosokan. Davis. Kalau kau tadi kan sudah dijelaskan tuh. Dari Islam. Sudah dijelaskan sama Bang Barokah, sama kawan kita Charles sama Bang Erik tentang masalah silsilah. Kalau Yesus itu mengambil silsilah dari Yusuf, larinya ke Yehuda. Tapi boleh kalau saya enggak. Kalau dari bundanya Maria itu suku Lewi. Ini baca nih. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh akan tumbuh dari pangkalnya, akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat pengertian, dan roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan takut akan Tuhan. Ini tunggul Isai ya, tunggul Isai. Ya kita lihat. Tuh Yesus. Nubuatan untuk Yesus nggak cocok. Wahyu itu. Yesus nggak cocok, dia nggak punya keturunan. Membahas keturunan. Kau baca Yesaya 53, kamu baca coba. Lanjut Bang Erik, ini pagi hari ini mumpung ada. Dia bilang raja damai, padahal Yesus ngomongnya apa? Aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Raja damai mana? Dan pernahkah Yesus jadi raja? Raja impian mungkin. Data raja damai satu. Yesus harus menjadi raja. Raja di mana dia? Dua, damai. Yesus bawa pedang, bukan bawa damai.
itu ada dua Yesus kayaknya, bro, Davis ya. Yang Yesus Kristus itu yang tidak disalib, yang diselamatkan oleh Tuhan. Yang anak Allah yang kata iblis itu, yang dituduh oleh iblis sebagai anak Allah itu yang diselamatkan. Karena apa? Kalau engkau dibuat celaka, kau akan ditatang. Bahkan kau nih bang ya, bang, batu, kau tidak akan teratu batu. Karena malaikat bisa akan baca nggak ini? Kamu. Itu kontradiksi. Kontradiksi. Kamu bisa baca nggak nih? Ini masih di kitab Kejadian. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik suatu yang tinggi, hai anakku, ia meniap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunnya? Tongkat kerajaannya tidak beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Jadi itu merujuk kepada Yesus gitu. Takluk kepada siapa? Pemerintahan Yehuda yang mana yang takluk kepada Yehuda? Ya sekarang faktanya aja dia itu mengatakan bahwa Yehuda ini seorang raja dan tahta kerajaannya tidak akan beralih, akan diambil oleh keturunannya termasuk Yesus yang mungkin dia sebutkan itu. Cuma kita melihat apakah Yesus ini seorang raja? Ansor mau lagi nih. Wahyu 5 ayat 5. Wahyu ini dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka. Ya, karena yang dipakai silsilah dari Yusuf itu dan membuka ketujuh meteranya. Waduh. Ya itu Wahyu. Emang siapa Wahyu yang nulis? Wahyu siapa? Jelas. Bang Ansor kalau keturunan Kejadian. Davis, kalau keturunan biologis Papa Yusuf itu harusnya anak Maria yang lain. Misalnya siapa tuh Yakobus atau siapa itu harusnya yang jadi raja itu Barokah. Kok kamu sudah dia anaknya dari Yusuf tukang kayu bersama dengan Maria. Nah, kamu sudah lari ke keturunan biologis. Dan keturunan biologis harusnya. Masa keturunan anak ini lagi membahas yang namanya logos spermatikos, benih ilahi, prototokos itu. Aduh, Barokah. Kamu ini kemana-mana juga. Yesus itu keturunan membahas silsilah itu Bunda Maria. Ya, ternyata kita lihat benar Tuhan itu tidak berubah. Davis, ini sekarang pertanyaan saya kepada kalian. Davis, Yesus itu keturunan Maria. Jadi silsilahnya mengambil dari perempuan, bukan larinya ke Yehuda tapi ke Lewi menurut silsilah dari Maria. Kalau mengambil dari keturunan dari Yusuf, ya tentu larinya ke Yehuda. Ansor, hey. Kamu tahu nggak kenapa Maria dipakai? Karena janji Tuhan di Kejadian 3. Itu nggak masalah dipakai. Tadi kamu mengarah ke keturunan kok dipakai. Iya, ini kita harus bahas keturunan. Ansor, dalam tradisi Yahudi, mohon maaf nih kalau ada perempuan di sini. Dalam tradisi Yahudi, perempuan tidak dianggap, makanya dalam Yahudi ada istilah kalau tidak dianggap memang arahnya ke siapa? Sementara Yusuf bukan bapak biologis. Tadi Ansor, kenapa harus diambil dari keturunan laki-laki? Karena menurut dalam keyahudian ada yang namanya istilah patriarki, patriark kebapaan. Kerajaan Isa Al-Masih, kerajaan Yesus Kristus bukan dari dunia ini, bukan menjadi raja terus duduk sebagai Mesias. Gak diharapkan. Yahudi itu gak mengharapkan Yesus Kristus karena dia dari keturunan Maria, Lewi. Barokah. Yesus, saya sudah tampilkan data tadi. Yesus berasal Yesus ngomong sendiri bahwa kerajaan Yesus itu bukan dari dunia ini. Dan sekarang aku nanya, kerajaan yang dimaksud oleh Yahudi itu yang di dunia ini, bukan yang di sono. Itu secara politis atau tidak?
Politis ini. Ya tidak secara politis dong. Kalau politis itu Yahudi tidak Yesus secara politis. Tanya. Yahudi secara politis nggak Barokah? Tanya di mute tanya. Mungkin ceritanya bertukar dengan Yesus Barabas itu yang Ini secara politis Yesus Barabas atau enggak itu kan nih? anaknya Bapa kan. Mesias yang dinantikan Yahudi ini Barokah Itu adalah secara politis kan kepada Yesus Barabas. Masa raja disalib kan itu? Masa Tanya di mute tanya. Moderator. Ansor. Tanya di mute tuh tanya. Mesias. Tanya. Kamu nulis. Tanya noise, tanya. Aduh. Moderator Barokah. Nggak bisa di apa nih? Nggak bisa di mute si tanya ini. Turunin aja kalau moderator. Dari tadi cuma nongkrong doang. Jangan-jangan ngeribet juga. Sekarang saya tanya, Mesias yang dinantikan oleh Yahudi bicara secara politis atau enggak? Dari awal aku bilang itu hanya sekte dari Bani Israel. Dia adalah penganut Taurat dari sekte Yahudi. Sementara keturunan yang 11 seperti Yusuf, Naftali, Gad, Isakar dan lain sebagainya 11 suku itu nggak mengharapkan Mesias. Mereka itu tunduk patuh kepada Tuhannya. Kamu ya Tuhan, jika engkau mendatangkan Mesias silakan datangkan saja. Tapi kami nggak pernah ngotot harus dari keturunan Yehuda. Sekte di mana, Bang? Ya itu Yahudi kan sekte Yehuda. Kamu nggak tahu bahasa Yuda? Namanya 12 anak Yakub siapa coba? Mana? Jawab. Mana sekte? Coba. Kamu hafal nggak? Kamu sebutin mana 12. sekte? Kamu minimal kamu baca Mana berapa yang kamu hafal? Aduh. Oke, aku mau nanya, kamu kan pakar Yahudi ya kan? Kamu Yudaisme, kamu jawab nama-nama keturunan Yakub yang 12 itu siapa aja? Kau sebut, silakan sebut, kau sebut. Bilang Yahudi ya, pakar Yahudi. Kan 12 anak Mesias yang dinantikan Yahudi ini yang nanya itu. Apakah seketika sama seperti mereka yang ada di pembuangan atau tidak? Apakah sama yang mereka nantikan dalam masa pembuangan atau tidak? Terus ini STT di mute dulu terus. Host Muhammad host. Sang. Ini nggak ngomong jadi nggak kurang diskusi. Sang Muhammad itu orang oten ini ya. Susah malah sengaja gitu loh. Heran. Bisa kah dibikin gitu? Itu kan sengaja. Tadi mute padahal. Malahan giliran dibuka nyetir motor coba. Nah, coba itu TV dulu. Aku nggak bisa baru nggak bisa. Ya keluarin aja lah. Ini naikin yang lain aja ya, kalau ada di bawah. Yang sudah susah itu nggak usah dipertahankan. Lanjut abangku. Dia aja nggak bisa nyebutin 12 anak Yakub siapa aja yang 12 itu. Coba kau bacakan deh Bang Davis. Pertanyaan saya kepada Barokah, Dina anak dari Yakub nggak? Iya, ada yang mengatakan Dina anak dari Yakub, berarti 13 ya, sama anak perempuannya ya. Nah, apalagi Dina nggak mengharapkan, karena dia dari keturunan perempuan, jadi dianggap bukan keturunan dari Bani Israel, karena mungkin kalau dia menikah lagi, kecuali kalau dia nggak nikah lagi, kalau dia nikah